Salam, saya atas nama Yanti Taneo ingin menyatakan bahwa teologi pembelajaran. Nah, di sini teologi pembelajaran salah satu yang berhubungan dengan Tuhan. Seperti secara umum teologi diartikan dengan ilmu tentang Allah. Definisi terkesan minimal sebab tidak menjelaskan perbedaan definitif antara teologi wahyu. Pengenalan akan misteri ialah melalui kekuatan iman atau permenungan tentang wahyu dengan teologi dasar. Pengenalan akan Allah dengan mempunyai intelektual. Teologi wahyu dipahami dalam beberapa lingkungan makna. Ilmu tentang wahyu ialah ilmu tentang iman, filsafat wahyu atau filsafat iman. Pemakna teologi wahyu dengan filsafat wahyu akan filsafat iman didasarkan pada satu landasan kebenaran, yaitu filsafat atau anti-teologi merupakan media yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi landasan kritis rasional mengenai inti misteri. Kata ilmu keturunan dari akal kata Yunani. Logos dalam konsep Yunani, kata logos menjelaskan aktivitas akal atau ration, kemampuan intelektual, ponsel bernama berasionalisasi atau buah dari aktif nalar atau kata diskusi ilmu manusia kepada Allah sehingga bisa mempertanggungjawab dengan daya intelektual manusia. Nah, di sini teologi merupakan sebuah disiplin, yaitu ilmu yang mengakar inti pengakuan pada wahyu Allah sendiri di dalam dan melalui terang wahyu Allah ini landasan kebenaran iman. Kristiani definisi dipandungkan, dirumuskan, dan ditegaskan dalam hubungan doktrin atau ajaran remis gereja. Secara hakiki, teologi dipahami sebagai ilmu tentang iman itu. Permenungan tentang kebenaran ilmu yang dirumuskan dan disatukan dalam sebuah tataran sistematik. Nah, di sini inti teologi ditentukan atau merujuk oleh kemampuan intelektual. Kaum beriman dan mendengar dengan menganggapi sabda Allah. Iman lahir dari pendengaran atau bisikan dan pewatasan sabda melalui gerakan batin yang menantikan
terpanggil untuk mencari dan mencintai. Kebenaran teologi berusaha mencari, merumuskan dan memahami anti. Kebenaran teologi berusaha mencari, merumuskan dan memahami anti kebenaran. Iman yang bersifat objektif, kekal dan tidak dapat salah. Sumber kebenaran ini tidak ditemukan dalam diri dan daya nalar manusia, tetapi dalam diri sang kebenaran tunggal dan kekal, yaitu Allah sendiri. Nah, di sini cinta akan kebijaksana memacu manusia untuk berfilsafat atau merenung dan mengkajikan segala sesuatu secara kritis dan kemampuan nalar manusiawi. Sedang cinta akan kebenaran dan diwahyukan mendorong insan beriman untuk teologi. Nah, di sini pada prinsip iman membutuhkan penjelasan akan supaya setiap bentuk penyingkapan itu sebuah kebenaran dapat dikajikan dengan nalar serta dapat dipertanggungjawabkan. Landasan dan hakikat sehingga kita mampu menemukan cara yang jalan untuk menyampaikan apabila inti kebenaran yang diwahyukan itu melalui semua perkataan. Nah, di sini ada konsep dan pengetahuan. Maka daya intelektual kita yang merupakan pemberian Allah di tangan dan diundang menerima, mencerah dan merangkah inti kebenaran, serta dengan penuh keterbuka manusia ke dalam terang, sehingga kita dimampukan untuk memahami setiap kebenaran yang disingkatkan dalam tataran yang sesungguhnya. Teologi ilmu berusaha menjawab suara kebenaran, mencari penjelasan iman yang akur agar umat Allah dihantarkan untuk beriman dan hidup menurut perintah yang diberikan Tuhan kepada para rasul-rasulnya mengenai harapannya bagi siapa saja yang mendengarkan. Katanya, ini menunjukkan bahwa inti kebenaran iman sesungguhnya bukan berkata pada iman natural melalui pada iman supranatural. Nah, di sini walaupun demikian diakui bahwa dia dalam diri manusia terkandung benih iman yang bersifat natural, yaitu di posisi batin kebenaran yang diungkapkan, diusulkan, dan diajarkan sebagai memahyukan dirinya. Pada hakikatnya iman Kristen diakui dan diterima. Mendengar dan menerima inti sabda Allah atau dimensi subjektif
serta kehidupan kaum beriman semakin diperkaya dengan kebenaran Allah atau dimensi objektif, atau berkenaan dengan itu, maka harus dibedakan dua bentuk atau level teologi, yaitu teologi dasar atau teologi pantaca atau orientase, dan teologi ilmu atau khusus. Erat dan perbedaan bentuk dalam dunia filsafat, yaitu filsafat dasar dan filsafat khusus. Teologi dasar adalah sebuah pemahaman iman yang berakar pada realitas kehidupan harian dan ditemukan atau dimiliki dalam dirinya setiap manusia. Yang berminat pahami ini lahir dari gerakan vital manusia yang senantiasa bertanya dan berusaha menemukan jawaban atas berbagian peristiwa sederhana yang diseluruh di dalam realitas, sementara dengar nalar manusiawi. Sedangkan kenyataan akan keterbatasan nalar untuk mencakap misteri diri tentang terhadap dan daya rahmat Allah yang menyingkapkan dirinya, serta menerima rahmat dan dianugerahnya untuk menghiburkan dan menghayati inti iman secara mendalam. Demikian hasil kerjaku.